Apalagi main wayang punya gong. Masuk jauh-jauh ke Mekah pulang main gong. Nah itu loh Pak, aneh banget itu loh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah betul ada fakta sejarahnya bahwa Wali Songo itu berdakwah menggunakan musik? Sampai hari ini masih diragukan, perlu diteliti berdasarkan statement Profesor Dr. De Graaf sama Pisut, dua peneliti sejarah kejawaan yang dari muda sampai mati didegradasikan waktunya untuk meneliti kesusastraan Jawa. Dia mengatakan lagu-lagu musik dinisbatkan kepada wali-wali itu masih perlu diteliti dan diragukan. Dan saya nggak percaya kalau sekarang Sunan Bonang nyanyian itu, wali nyanyian, bertentangan dengan buku aslinya. Di mana di buku aslinya antum baca, ya, Krupak Firara di sana menegaskan dagang musik itu haram kok. Wali Songo menegaskan termasuk berdagang musik adalah haram. Baca itu di buku saya juga sudah saya turunkan itu di fakta buku Wali Songo, fakta baru Wali Songo. Jadi nggak benar. Apalagi main wayang punya gong. Masuk jauh-jauh ke Mekah pulang main gong. Nah itu loh Pak, aneh banget itu loh Pak. Kan rata-rata Pak sampai hari ini Pak orang sudah susah-susah. Kalau zaman sekarang kan enak pesawat. Dulu Pak berapa bulan udah susah-susah pergi ke sana belajar ke ulama, pulang main wayang main gong, enggak sinkron. Tolong deh sekarang buktikan aja sampai hari ini ada orang sudah susah payah belajar ke Mekah pulang jadi dalang. Tolong deh tunjukin siapa. Enggak ada. Apakah cerita Candi Prambanan dibuat dalam semalam benar? Enggak benar dah. Inilah termasuk khurafat. Seperti juga Masjid Demak itu dibikin cuma semalam. Karena tiangnya belum jadi satu, akhirnya apa? Sunan Kalijogo menyulap sisa-sisa tatal itu jadi tiang. Itu pun dibantu orang-orang kadal sama tokek. Yuk coba bayangin, Masya Allah, jadilah tiang. Tapi sampai hari ini Pak, ternyata bukan tiang tatal, balok. Dan saya analisa, saya yang minim tentang ilmu konstruksi. Kenapa 4 tiang yang dikatakan masing-masing wali urun tiang, kan berarti tiangnya 9. Dulu sampai sekarang tiangnya cuma 4. Lalu terus yang lainnya kemana? Itu 4 itu dibikin satunya balok karena ternyata setelah diteliti dan setelah saya wawancara dengan DKM-nya itu memang dulu pernah digali oleh arkeologi dari tim negara Oki, itu ditemukan banyak kerang-kerang, berarti tanahnya itu tanah uruk. Kalau tidak, perubahan dari lautan yang diuruk sehingga takut longsor, dibikin satunya elastis dari balok-balok. Itu bukan ajaib kayak tadi. Itu apalagi itu Candi Roro Jonggrang 1000 dibikin semalam, Masya Allah, hebat banget. Satunya kurang satu, akhirnya Roro Jonggrangnya disulap bim salah bim jadi patung. Nah ini menumpulkan analisa para arsitektur. Dan akan menghilangkan kehebatan nenek moyang kita dalam arsitek, terlepas dari nilai agama dan ini. Pak, antum lihat bagaimana kecanggihan arsitek di dalam pembangunan Borobudur. Makanya Raffles menganalisa Borobudur itu diselesaikan kurang lebih membutuhkan waktu 265 tahun. Adapun Prambanan 150 tahun. Proses ya. Bangun renov sampai waktu itu, jadi nggak mudah. Nah ini dibikin semalam, coba bayangin, Masya Allah. Batunya dari mana? Ditatangkan oleh Nabi Sulaiman gitu, ya kan gitu. Ini khurafat semuanya. Nah kenapa? Nah ini antum janggal. Yang raja yang membangun ini kan Wangsa Sailendra. Borobudur itu Buddha, Prambanan Hindu kan? Ya karena awalnya dia itu Buddha. Karena pengaruh Sriwijaya, kemudian setelah itu murtad masuk Hindu. Makanya setelah dia masuk Hindu bikin juga, karena memang raja ini senang tempat-tempat peribadatan, senang tempat-tempat ini. Makanya dia membuat 2 itu. Tuh.
Dan aslinya itu Borobudur. Boro itu candi, Bodo itu di daerah namanya Bodo. Makanya ada Joko dari sana namanya Bodo. Joko Bodo, bukan Bodo. Kalau Bodo itu geblek gitu. Kalau Bodo itu Joko, yaitu anak muda datang dari desa Bodo. Makanya dulu orang itu dipanggil dengan namanya Sunan Ampel, Joko Tingkir, Joko pemuda Tingkir dari daerah Tingkir. Itu.